Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dengan NIM 23101163200003. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya Damanhuri, MPD. Macam tak betul je budak ni. Jadi, di dalam linguistik ada 6 tataran. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, yang keempat ada wacana, yang kelima ada semantik, dan yang terakhir ada pragmatik. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi itu sebagai subdisiplin linguistik yang menetapkan objek kajiannya pada bunyi bahasa. Yang ditekankan dalam fonologi adalah pemahaman tentang fonetik dan fonemik. Di dalam fonetik ada 3 hal, yaitu artikulatoris, akustik, dan auditoris. Artikulatoris itu mengetahui bagaimana artikulasi manusia mengeluarkan bunyi. Sedangkan akustik itu proses transfer sebaran bunyi bahasa dari penutur ke pendengar. Lalu, auditoris itu adalah proses pengucapan bunyi bahasa. Fonetik dalam linguistik ini ada fonetik teoritis dan fonetik praktis. Fonetik teoritis itu menemukan kaidah bunyi, sedangkan fonetik praktis itu menemukan lapal bunyi bahasa. Ada juga fonemik teoritis dan fonemik praktis. Fonemik teoritis adalah menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu, sedangkan fonemik praktis menemukan ejaan yang sesuai. Jadi, keilmuan bidang fonologi dalam linguistik ini tujuannya untuk mengklasifikasikan bunyi bahasa atau mendeskripsikan sebuah kosakata dengan pelafalan tertentu. Lanjut ke bagian kedua, yaitu morfologi. Morfologi itu merupakan ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Jadi, di dalam morfologi yang kita tekankan itu adalah katanya, bukan sebuah kalimatnya. Dalam kata itu terbagi-bagi menjadi dalam sebuah morfem. Morfem itu adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dapat dibagi-bagi. Klasifikasi morfem ada 5, yaitu morfem bebas dan terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, morfem segmental dan suprasegmental, morfem beralor morf jero, dan yang terakhir ada morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Selanjutnya ada proses morfemis. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi itu berarti imbuhan. Dilihat dari posisi melekatnya pada bentuk dasar, afiksasi dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan interfiks. Yang pertama ada prefiks. Yang dimaksud dengan prefiks adalah afiks yang diumumkan di muka bentuk dasar seperti me pada kata menghibur. Yang kedua ada infiks. Yang dimaksud dengan infiks adalah afiks yang ditimbulkan di tengah bentuk dasar, misalnya infiks L pada kata telunjuk. Yang ketiga ada sufiks. Yang dimaksud dengan sufiks adalah afiks yang ditimbulkan pada posisi akhir, contohnya an pada kata bagian. Yang terakhir ada konfiks. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi, contohnya pada kata pertemuan itu ada konfiks per dan an. Selanjutnya ada komposisi, yaitu kata majemuk dan idiom. Kata majemuk itu berumuskan A ditambah B sama dengan AB, contohnya tangga berjalan. Sedangkan kalau idiom itu A ditambah B sama dengan C, contohnya ringan tangan. Yang ketiga ada reduplikasi, yaitu pengulangan. Ada pengulangan jenuh, contohnya meja-meja. Ada pengulangan semu, terlihat berulang tetapi tidak berulang, contohnya pada kata kura-kura dan kupu-kupu. Ada pengulangan berubah bunyi, contohnya sayur-mayur. Ada pengulangan sebagian, contohnya lelaki. Dan pengulangan imbuhan, contohnya berlari-lari. Yang keempat ada konversi atau biasanya disebut dengan derivasi jero. Derivasi jero adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Contohnya kata cangkul pada kedua kalimat ini. Ada kalimat petani membawa cangkul ke sawah dan ada kalimat cangkul dulu tanah itu baru ditanami.
Pada kalimat pertama, cangkul itu kata nomina, sedangkan pada kalimat kedua, cangkul itu kata perba. Dan yang terakhir ada modifikasi internal. Modifikasi internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sintaksis. Sintaksis adalah bidang dari linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam sintaksis ada 3, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Fungsi itu mencakup SPO couple, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Yang kedua ada kategori, mencakup nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan partikel. Yang terakhir ada peran, tergantung unsur pengisi, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Contoh peran, adik memukul kakak. Adik menjadi subjek, perannya pelaku. Memukul menjadi predikat, perannya tindakan. Kakak menjadi objek, perannya menjadi korban. Satuan sintaksis yang paling kecil adalah prasa, lalu klausa, dan kalimat. Pertama adalah prasa. Prasa adalah gabungan kata yang mengisi satu fungsi bersifat non-predikatif. Contohnya rumah sakit, pria tampan, gadis cantik. Prasa itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada prasa eksosentrik, adalah prasa yang tidak bisa dipisahkan, contohnya di bawah pohon itu. Yang kedua ada prasa endosentrik, adalah prasa jika dihilangkan salah satu dia masih bisa berdiri sendiri. Yang ketiga ada prasa apositif, adalah prasa yang bisa saling menggantikan, biasanya ditandai dengan tanda koma. Yang keempat ada prasa koordinatif, adalah prasa yang ditandai dengan kata atau pilihan maupun. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah susunan kata yang bersifat predikatif dengan adanya subjek dan predikat. Contohnya adik menangis. Klausa bisa berdiri sendiri, yaitu bisa disebut dengan klausa inti, dan klausa bisa tergantung dengan kalimat lain, yaitu biasanya disebut dengan klausa bawahan. Yang terakhir ada kalimat. Ada kalimat mayor dan ada kalimat minor. Kalimat mayor contohnya ibu menangis. Kalimat minor itu biasanya ada pada dialog. Tokoh pertama menyebut sudah makan, lalu tokoh dua menjawab sudah. Macam tak betul je budak ni. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu wacana. Pengertian wacana dibagi menjadi 2 aspek. Dilihat berdasarkan aspek struktural dan dilihat berdasarkan aspek fungsional. Aspek struktural tentu dilihat berdasarkan struktur. Jadi berdasarkan struktur itu wacana harus lebih dari 1 kalimat. Sedangkan dilihat dari aspek fungsional, yaitu berdasarkan fungsi, wacana bisa dengan 1 kalimat. Jenis-jenis wacana. Berdasarkan media ada wacana tulisan dan lisan. Berdasarkan peserta ada monolog, yaitu 1 orang, dialog 2 orang, dan polilog lebih dari 2 orang. Berdasarkan tujuan ada wacana deskripsi, tujuannya untuk menggambarkan. Ada wacana narasi, tujuannya untuk menceritakan. Ada wacana eksposisi, tujuannya untuk memaparkan. Ada wacana argumentasi, tujuannya untuk memberi pendapat. Dan yang terakhir ada wacana persuasif, tujuannya untuk mengajak. Di dalam wacana ada kohesi dan koherensi. Kohesi itu penanda, sifatnya adalah tampak dan terlihat, contohnya konjungsi. Ada juga referensi, yaitu kata ganti. Ada referensi eksopora, luar, dan endopora, di dalam. Dalam referensi endopora terbagi menjadi 2, yaitu ada anapora dan katapora. Kalau anapora itu contohnya Pak Budi rumahnya terbakar. Nah, katanya menunjuk pada Pak Budi. Sedangkan kalau katapora itu kebalikan dari anapora. Contohnya pada katanya yang khas ia mulai berbicara. Katanya mengacu pada ia. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi itu mengacu pada makna. Lanjut ke pembahasan kelima, yaitu semantik. Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa, makna yang bebas konteks.
Di dalam semantik, kita akan mempelajari jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki pada lekson meski tanpa konteks apapun. Contohnya pada leksem kuda. Kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal seperti afiksasi. Contohnya afiksasi prefiks ber dengan baju melahirkan gramatikal berbaju yang berarti memakai baju. Selanjutnya ada makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks, contohnya pada kalimat adik jatuh dari sepeda. Selanjutnya ada makna referensial, adalah makna yang memiliki acuan, contohnya kata merah. Contoh kalimatnya Dewi memakai sepatu merah. Selanjutnya ada makna non-referensial, makna yang tidak memiliki acuan, contohnya kata dan atau, karena kata-kata itu tidak mempunyai referens. Selanjutnya ada makna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna kata yang lugas dan objektif. Maknanya konkret. Contoh kalimatnya, adik tetap saja bermain api di pekarangan rumah. Sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan. Contoh kalimatnya, Renata mempunyai sifat seperti malaikat. Malaikat di sini ditunjukkan untuk sebagai sifat, bukan sebagai bentuk. Selanjutnya ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata terlepas dari konteks atau asosiasi. Apapun sesungguhnya, makna konseptual sama saja dengan makna leksikal, denotatif, dan referensial. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Selanjutnya ada makna kata dan makna istilah. Makna kata itu adalah makna yang belum kita ketahui sebelum kata itu berada di dalam konteksnya. Sedangkan kalau makna istilah itu mempunyai makna yang pasti jelas, tidak meragukan. Sedangkan kalau makna istilah itu mempunyai makna yang pasti jelas, tidak meragukan meski tanpa konteks kalimat. Yang terakhir ada makna idiom dan peribahasa. Makna idiom adalah tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Sedangkan makna peribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri dari makna. Sedangkan makna peribahasa adalah makna yang masih dapat telusuri dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna yang sebagai peribahasa. Dalam semantik kita juga akan mempelajari tentang relasi makna. Yang pertama ada sinonim. Sinonim itu adalah kemiripan, contohnya kata benar dan betul. Yang kedua ada antonim. Antonim itu adalah kebalikan, contohnya menjual dan membeli. Polisemi adalah kata yang bermakna lebih dari satu, contohnya kata tinggi pada dua kalimat ini. Kalimat pertama, dengan tinggi 180 cm, Jaldi menjadi siswa paling tinggi di kelas kami. Kalimat kedua, kita tidak boleh memiliki sikap tinggi hati apapun alasannya. Di kalimat pertama, tingginya merujuk pada panjang badan, sedangkan di kalimat kedua, tingginya merujuk pada arti sombong. Yang keempat ada homonimi. Homonimi adalah kata yang memiliki bunyi yang sama namun arti yang berbeda. Contohnya kata bisa. Kata bisa dapat diartikan mampu melakukan, dan kata bisa juga dapat diartikan sebagai bisa hewan ular. Yang terakhir ada hiponim dan hipernim. Contohnya kata merpati dan burung. Kalau merpati itu berhiponim dengan burung, maka burung adalah hipernim dari merpati. Lanjut pada pembahasan ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Contohnya buku sejarah baru. Kalimat itu memiliki dua makna. Kemungkinan makna yang pertama, buku sejarah itu baru terbit, atau makna yang kedua, buku itu memuat sejarah zaman baru. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ke-6 atau terakhir, pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang makna, yaitu makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar dengan mengkaji keadaan dan situasi dalam konteks penyajian. Contohnya pada kata kursi. Kata kursi memiliki dua makna, yaitu tempat duduk
dan pemegang kekuasaan atau sebuah kedudukan. Contohnya pada kalimat kursi presiden tahun ini masih diduduki oleh Pak Jokowi, yang berarti Pak Jokowi masih memegang kekuasaan presiden, sedangkan makna biasanya adalah aku duduk di atas kursi. Kita lanjut ke pembahasan tentang ruang lingkup pragmatik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ruang lingkup pragmatik. Yang pertama ada tindak tutur. Istilah dan teori tindak tutur diperkenalkan pertama kali oleh J.L. Austin. Austin membagi tindak tutur menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, perlokusi. Lokusi adalah tindakan menuturkan sesuatu, ilokusi adalah tindakan melakukan sesuatu, sedangkan perlokusi adalah maksud tuturan yang memberikan pengaruh kepada pendengar. Contohnya ucapan janji yang melibatkan tindakan perjanjian dan ucapan maaf yang melibatkan tindakan meminta maaf. Yang kedua ada praanggapan. Levinson mengembangkan konsep mengenai praanggapan menjadi semacam anggapan atau pengetahuan terhadap sesuatu. Suatu tuturan menjadi benar atau salah dapat ditentukan dengan adanya praanggapan. Atau sederhananya adalah beranggapan tindakan yang menduga sebelumnya. Contohnya dalam kalimat kamu bukan anak keluarga ini Jena, ujar Rika. Kutipan tersebut menimbulkan praanggapan bahwa tokoh Jana bukan anak kandung orang tua Rika. Yang ketiga ada implikator. Implikator pertama kali diperkenalkan oleh Paul Grice, berarti maksud dari penutur yang tidak ada di dalam tuturan karena disampaikan secara berbeda dalam tuturannya. Contohnya ada seorang anak yang pulang setelah bermain bola dalam keadaan bajunya yang kotor. Kemudian sang ibu berkata, "Bajumu kotor sekali." Nah, maksud dari kata bajumu kotor sekali tidak hanya sekedar memberitahu saja, namun memiliki makna bahwa sang ibu menyuruh anak tersebut untuk mengganti bajunya dengan baju yang bersih dan mandi. Dan yang terakhir ada diksis. Menurut Wijayanti tahun 2017, diksis adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal di luar wacana yang belum memiliki referensi yang tetap. Beliau juga membagi diksis menjadi 4. Yang pertama ada diksis persona. Diksis persona adalah unsur lingual yang menyatakan persona. Yang kedua ada diksis benda. Diksis benda adalah rujukan pada benda-benda di luar wacana yang masih berkaitan dengan wacana. Yang ketiga ada diksis waktu, adalah yang menunjukkan rentang waktu berlangsungnya peristiwa komunikasi. Dan yang terakhir ada diksis tempat. Diksis tempat merujuk pada tempat atau ruang terjadinya komunikasi. Contohnya, imbuhannya pada kata menolongnya dalam kalimat, sebelum pingsan, Nia sempat terguling. Januar pun datang lalu menolongnya. Nya di sini merujuk pada Nia di kalimat sebelumnya. Berakhir sudah penjelasan saya kali ini. Kalau kurang mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Kalau ada yang belum dipahami silahkan dipelajari lebih lanjut teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.